Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjut pada materi kuliah selanjutnya, yaitu berkenaan dengan sumber pengetahuan. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang logika, sudah saya uraikan bagaimana kita melakukan kesimpulan berdasarkan logika yang benar. Hari ini, pada saat ini, kita masuk pada materi kuliah tentang sumber pengetahuan. Saya ingin sedikit memberikan intermezzo, yaitu tentang pernyataan cintanya Hamlet kepada Ophelia. Apa yang dikatakan oleh Hamlet tersebut? Ragukan bahwa bintang-bintang itu dari api. Ragukan bahwa matahari itu bergerak. Ragukan bahwa kebenaran itu adalah dusta, tapi jangan pernah meragukan tentang cintaku kepadamu. Begitulah syair yang dibuat oleh Hamlet kepada Ophelia untuk menyatakan perasaannya. Namun di dalam dunia filsafat kita menyimpulkan di sini bahwasanya yang namanya kebenaran itu tanpa keraguan. Itulah sebenarnya esensi ataupun intisari dari syair yang dibuat oleh Hamlet tersebut. Oleh karena itu, kalau masih ada keraguan-raguan dalam sebuah ilmu pengetahuan, berarti itu bukanlah kebenaran yang hakiki. Lalu, bagaimana kita mendapatkan kebenaran itu? Atau dari mana kita mendapatkan sumber pengetahuan itu? Ada dua. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme itu adalah fakta. Dan yang kedua adalah empirisme atau pengalaman. Nah, dari dua ini kita bisa mendapatkan yang namanya pengetahuan. Apakah yang dimaksud dengan rasionalisme itu? Para kaum rasionalisme berpendapat bahwasanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan kita tidak perlu harus mengalami, kita tidak perlu harus melihat, kita tidak perlu harus mendengar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang rasionalisme itu menganggap, kenapa kita harus berkeliling dunia untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat? Oh, sudah ada teorinya. Betul, memang sudah ada teorinya. Tetapi itulah pendapat dari orang-orang rasionalisme. Mereka menganggap tanpa mereka mengalami, tanpa mereka melihat, mereka juga mampu membuat ilmu pengetahuan dengan teori-teori mereka. Akan tetapi ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang empirisme. Orang-orang empirisme itu selalu menganggap ilmu pengetahuan tidak hanya bisa didapat oleh hasil pemikiran yang abstrak tanpa kita mengalami apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan tersebut. Baru sesuatu yang sudah kita lihat, baru sesuatu yang sudah kita rasakan, baru sesuatu yang sudah kita dengar, itulah ilmu pengetahuan. Nah, dari dua hal itulah
manusia normal mendapatkan ilmu pengetahuan. Perlu digarisbawahi bahwa yang saya sebutkan barusan adalah khusus manusia normal. Berbeda dengan manusia yang abnormal. Cara mendapatkan pengetahuannya itu berbeda. Karena di samping dua hal tersebut ada rasionalisme, ada empirisme, ada dua hal lagi yang khusus orang yang abnormal, yaitu intuisi dan wahyu. Apa yang dimaksud dengan intuisi? Ya, intuisi tersebut adalah sesuatu yang keluar sebagai ilmu pengetahuan tanpa proses berpikir terlebih dahulu. Artinya secara automatically ya, pengetahuan itu keluar tanpa melalui proses berpikir seperti manusia normal sebelumnya. Nah, inilah yang disebut ya oleh kita adalah ilmu laduni. Tanpa kita belajar, tanpa kita berpikir, kita sudah mengetahui hal tersebut. Terus yang kedua, ada yang namanya wahyu. Ya. Nah, wahyu ini adalah pengetahuan yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada utusan-utusan Tuhan. Seperti contohnya sesuatu ya yang diajarkan oleh Tuhan langsung kepada para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Apakah itu ilmu pengetahuan? Ya, itu merupakan ilmu pengetahuan. Adakah teori-teori di dunia ini yang memberikan teori-teori yang konkret berkaitan dengan agama? Tidak ada. Karena apa? Karena agama tersebut adalah langsung diturunkan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Jadi dalam pembahasan kali ini bahwasanya untuk manusia normal seperti kita, pengetahuan itu berasal dari dua, rasionalisme dan empirisme. Sedangkan khusus manusia yang abnormal, manusia pilihan, itu berasal dari intuisi dan wahyu. Ya. Itulah sedikit pemaparan, uraian-uraian berkenaan dengan sumber pengetahuan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada mahasiswa, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.